kearsipan Republik Indonesia, penuh semangat dan berintegritas. Selamat pagi, Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam Pancasila. Salam asih. Baik, terima kasih yang terhormat Camat Mantikelore, Kasub Kepegawaian Umum Percepatan Mantikelore, rekan-rekan pejabat struktural yang ada pada Kecamatan Mantikelore, serta segenap pengelola arsip pada Kecamatan Mantikelore. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana Tuhan memberikan kita nikmat kesehatan, kesehatan. Atas tanggapannya, atas pengetahuan kami di grup sudah sekitar dari 3 bulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalu lalu kami sampaikan secara berulang kepada teman-teman OPD untuk bisa menyiapkan waktu, menyiapkan kesempatan untuk pemusnahan arsip di OPD masing-masing. Teman-teman di Kecamatan Mantikelore dalam hal ini dikoordinir oleh Pak Kasub Kepegawaian Adinda kami Pak Arfan, terima kasih sekali lagi. Nanti kita akan mulai bersama, selanjutnya di layar akan langsung dipandu oleh Ibu Arsiparis kita, Ibu Eman Pandang selaku Arsiparis Anti Muda yang ada pada Lembaga Arsipan Daerah Kota Palu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Kepala Bidang Pembinaan Arsipan selaku Ketua Tim Pendampingan Pemusnahan tahun 2026. Yang terhormat Camat Mantikelore lalu Dewan Kesubahan Kepegawaian. Yang saya hormati ibu-ibu perwakilan dari seksi yang ada di Kecamatan Mantikelore. Bapak Ibu selaku pencipta arsipnya menganggap arsip ini sudah tidak mempunyai nilai guna dan sudah di atas 5 tahun dari tahun tadi. Ini bisa diseleksi, kemudian nanti dimasukkan ke dalam daftar usul musnah. Itu tahap pertamanya. Kemudian tahap keduanya ada namanya penilaian arsip yang sudah kita masukkan ke dalam daftar usul musnah tadi. Penilaian ini nantinya kita akan mengacu kepada dokumen jadwal retensi arsip. Jadwal retensi arsip ini adalah acuan dalam menilai arsip yang kita ajukan dalam daftar usul musnah ini apakah sudah layak untuk musnah. Kita kan di OPD kecamatan itu kan seperti yang saya bilang tadi ada 5 seksi 2 subbab. Nah, yang saya tanyakan kan biasa kan kita itu kan biasa nama suratnya itu kan biasa ada surat masuk, surat keluar. Berarti yang kita tulis di sini berarti harus spesifik tentang isi surat itu ya. Misalnya tentang salah satu saya kasih satu contoh, misalnya SK tentang SPI PC. Terus berarti misalnya kalau kita SK tentang honorer misalnya, kan yang kita memusnahkan ini kan yang dari 2020 ke bawah sesuai usulan kami. Berarti kita harus membuat per seksi atau kita langsung buat satu kali semua yang satu kolom begini, atau harus kita bisa berdasarkan seksi ekbang misalnya, seksi sosken misalnya, atau kepegawaian
tentang jenis-jenis arsip ini yang mau dimusnahkan, Bu, atau kita langsung kasih satu begini saja, nanti teman-teman tinggal mengusulkan saja, nanti kita kepegawaian jadikan satu saja daftar arsip usul ini. Jadi untuk seperti saya sampaikan tadi bahwa arsip yang kita musnahkan ini adalah kategori arsip inaktif. Nah, tempat simpan arsip inaktif itu bukan di seksi, tapi di subak kepegawaian atau sekretariat. Artinya arsip ini disatukan saja begitu. Karena itu sudah punyanya kepegawaian harusnya. Walaupun sekarang fisiknya masih di seksi. Nanti tinggal seksi memasukkan saja daftarnya, seksi buatkan daftarnya saja. Buatkan daftarnya, kemudian nanti tinggal diisi di dalam kolom ini. Atau atas kesepakatan mungkin seksi membawa saja arsipnya, kepegawaian yang isi daftarnya. Nanti tinggal urusan intern. Membantu tugas penyelenggaraan kearsipan, karena lerna kembangkan diri, terus berinovasi, melestarikan memori masa, wujudkan membangkit pada negeri. Kami menjamin tersedianya kasih sebagai bukti akuntabilitas. Menanyakan di Soskem ini kan ada namanya SK Masjid, Majelis Taklim, itu berlaku SK mereka itu ada 2 tahun, 3 tahun, periodenya ada sampai 5 tahun paling lama. Terus yang seharusnya itu dia masuk dalam jenis arsip yang berlakunya sebenarnya untuk dimusnahkan itu bertahun, supaya agar karena gitu saya juga tidak punya dasar untuk Majelis Taklim dan masjid itu mereka tuh harusnya periodenya berapa lama. Itu hanya permintaan dari mereka bahwa kita periodenya 5 tahun, ada yang kita 3 tahun. Dan saya belum dapat dasar hukumnya itu kita berapa tahun. Dan di sini kan saya lihat ada namanya SK tuh yang cuma 1 tahun, aktifnya 1 tahun, aktifnya 1 tahun. Dan cuma 2 tahun. Terus dengan yang berlakunya SK seperti itu, seperti apa? Apakah saya harus memilah-milah lagi? Karena kan kalau di Soskem seperti itu, jenis SK yang banyak arsip kita simpan. Gitu. Terus kedua, ada SK ini yang harus diperjelas itu banyak lebih ke arsip SK kita ya. Karena kan kita banyak kan mengeluarkan SK dari segala, apalagi kita operator, iya segala bidang itu ada semua kita membagi SK ini. 5 tahun ternyata di JRA 10 tahun. Nah, nanti dia berarti belum bisa kita musnahkan. Nanti tidak masuk ke daftar arsip yang akan dimusnahkan. Pengurus rumah ibadah di sini kan dicantumkan 3 tahun. Tadi kita sudah berbicara SK-nya sekiranya berusia yang berlaku 3 atau sampai dengan 5 tahun. Namun sekiranya SK tersebut hanya berlaku selama 1 tahun, tapi tetap masa aktifnya selama 3 tahun ya Bu Suparsia. Jadi bukan berarti ketika masa berlaku SK hanya 1 tahun, aktifnya dia cuma 1 tahun. Jadi tetap mengikuti FPL kita di JRA masa simpannya atau masa aktifnya di penciptanya selama 3 tahun. Jadi meskipun 1 tahun masa berlaku SK tersebut. Kami ucapkan terima kasih ya Pak Kasub telah sampaikan salam hormat kami kepada Camat 2000 Sekjam. Terima kasih atas fasilitasnya, atas semangatnya. Tetap berkoordinasi dengan Ibu Asiparis dalam hal ini Bu Eman. Semoga di minggu depan dan yang hari Kamis ya kalau bisa Senin atau Selasa kami tunggu informasi baiknya untuk segera tindak lanjut pertemuan kita pada hari ini. Mungkin kami cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melestarikan memori masa, wujudkan membangkit pada negeri. Kami menjamin